Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Pernahkah Anda merasa langkah kaki Anda tidak sekuat dulu? Mungkin saat naik tangga napas terasa lebih cepat dan paha terasa pegal. Atau mungkin setelah duduk lama, butuh waktu sejenak untuk bisa berdiri tegak dengan mantap. Anda tidak sendirian. Kaki yang lemah, kram, atau sering terasa lelah bukan hanya masalah orang tua. Ini adalah sinyal dari tubuh kita. Sinyal bahwa fondasi yang menopang seluruh aktivitas kita, kaki kita, membutuhkan perhatian lebih. Banyak dari kita mungkin langsung berpikir, "Oh, saya kurang olahraga." Dan itu ada benarnya. Tapi ada rahasia besar lain yang sering terlewatkan, yaitu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nutrisi adalah bahan bakar untuk otot, tulang, dan saraf di kaki kita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi saat kaki kita terasa lemah? Ini bisa disebabkan oleh banyak hal. 1. Massa otot yang menurun, sarkopenia. Proses alami seiring bertambahnya usia, tapi bisa dipercepat oleh gaya hidup yang salah. 2. Kekurangan nutrisi kunci. Otot kita butuh protein sebagai batu bata. Tulang kita butuh kalsium dan vitamin D sebagai pondasi. Saraf kita butuh vitamin B dan mineral seperti kalium dan magnesium untuk mengirim sinyal dengan benar. 3. Peradangan, inflamasi. Pola makan yang buruk bisa menyebabkan peradangan kronis yang membuat sendi dan otot terasa nyeri dan lemah. 4. Sirkulasi darah yang kurang lancar. Darah membawa oksigen dan nutrisi. Jika sirkulasi terhambat, kaki kita tidak akan mendapat bahan bakar yang cukup. Kabar baiknya, kita bisa melawan semua ini dari dapur kita sendiri. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan kuliner yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap makanan. Ini bukan sekadar daftar biasa. Saya akan jelaskan secara detail. Jadi, siapkan catatan Anda, atau cukup simpan video ini. Karena ini akan menjadi panduan terlengkap Anda untuk membangun kembali kekuatan kaki Anda dari dalam. Mari kita mulai dengan makanan super yang pertama. Pertama, ikan berlemak, salmon, tuna, dan sarden. Makanan nomor 1 di daftar kita adalah sang raja lautan, ikan berlemak. Mengapa ampuh? 2 kata kunci, protein dan omega 3. Protein berkualitas tinggi adalah bahan baku utama untuk memperbaiki dan membangun serat otot yang rusak setelah beraktivitas. Tanpa protein yang cukup, otot kaki kita akan sulit pulih dan menguat. Lalu ada asam lemak omega 3. Ini adalah agen anti-inflamasi alami terkuat. Jika Anda sering merasa sendi lutut atau pergelangan kaki ngilu dan kaku, omega 3 bekerja seperti pelumas dari dalam, mengurangi peradangan sehingga gerakan lebih lancar dan tidak sakit. Sains sederhana, bayangkan otot Anda adalah tembok bata. Protein adalah batanya. Setiap hari ada saja bata yang retak. Tugas protein adalah menggantinya dengan yang baru dan lebih kuat. Sementara itu, omega 3 adalah petugas kebersihan yang membersihkan karat atau peradangan di sekitar tembok itu. Cara konsumsi: targetkan konsumsi 2-3 kali seminggu. Salmon, panggang dengan sedikit minyak zaitun, lemon, dan rempah. Kulitnya, jangan dibuang, kaya akan kolagen. Sarden, pilihan ekonomis yang luar biasa.
Pilih sarden kalengan dalam minyak zaitun atau saus tomat, bukan air garam. Makan langsung dengan nasi hangat atau jadikan isian roti gandum. Tulangnya yang lunak juga sumber kalsium yang fantastis. Tuna segar memang mahal, tapi tuna kalengan, pilih in water atau in oil, bukan in brine, juga bagus untuk salad atau sandwich. 2. Sayuran hijau gelap, bayam, kale, dan brokoli. Selanjutnya, kita ke darat. Makanan yang sering dihindari anak-anak, tapi merupakan harta karun untuk kaki kita. Sayuran hijau gelap, mengapa ampuh? Ini adalah paket mineral komplit. Kita sering dengar kalsium hanya dari susu. Padahal bayam dan kale kaya akan kalsium untuk kepadatan tulang. Tulang yang kuat adalah rangka yang kokoh untuk otot. Lalu ada magnesium. Mineral relaksasi. Pernahkah kaki kram di malam hari? Itu seringkali tanda kekurangan magnesium. Magnesium membantu otot untuk rileks setelah berkontraksi. Dan kalium, potasium, yang bekerja sama dengan natrium untuk mengatur keseimbangan cairan dan fungsi saraf di otot. Sains sederhana, jika otot adalah mobil, kalium dan natrium adalah aki yang menyalurkan listrik agar mobil bisa bergerak. Magnesium adalah rem tangan yang memastikan mobil bisa berhenti dan parkir dengan benar. Tidak terus-terusan tegang. Cara konsumsi. Bayam, jangan dimasak terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Cukup tumis sebentar dengan bawang putih atau masukkan terakhir ke dalam sup. Kale, bisa dibuat keripik kale, panggang di oven hingga renyah, atau dijadikan bahan utama smoothies dicampur dengan pisang dan nanas untuk menyamarkan rasanya. Brokoli, kukus adalah cara terbaik, cocol dengan saus yogurt untuk camilan sehat. 3. Telur. Makanan nomor 3 ini sederhana, murah, dan ada di hampir setiap dapur. Siapa lagi kalau bukan telur? Mengapa ampuh? Telur adalah standar emas protein, mudah diserap tubuh. Tapi bintang utamanya ada di kuning telur, vitamin D. Vitamin D bekerja seperti kunci yang membuka pintu agar kalsium bisa masuk ke dalam tulang. Tanpa vitamin D, kalsium yang kita makan hanya akan lewat saja. Selain itu, telur mengandung asam amino esensial bernama lesin, yang terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam merangsang sintesis protein otot, alias proses pembentukan otot. Sains sederhana, bayangkan kalsium adalah tamu VIP yang ingin masuk ke hotel tulang Anda. Vitamin D adalah manajer hotel yang punya kunci akses dan mengantar tamu itu langsung ke kamarnya. Lesin adalah mandor, proyek yang berteriak, ayo, bangun ototnya lebih cepat. Cara konsumsi, rebus, ceplok, dadar, orak-arik, semuanya bagus, jangan takut dengan kuningnya. Penelitian modern menunjukkan konsumsi telur utuh tidak berdampak buruk pada kolesterol bagi kebanyakan orang. 1-2 butir sehari adalah porsi yang sangat baik. 4. Yogurt Yunani. Kunci nutrisi, protein, 2x lipat dari yogurt biasa. Kalsium, probiotik. Mengapa ampuh? Protein untuk otot, kalsium untuk tulang, probiotik untuk kesehatan usus. Usus yang sehat menyerap nutrisi lebih maksimal. Cara konsumsi, pilih yang plain, tanpa gula. Tambahkan buah beri, kacang-kacangan, atau sedikit madu. Bisa jadi saus salad atau pengganti mayones. 5. Pisang. Kunci nutrisi, kalium, potasium, karbohidrat sehat. Mengapa ampuh? Juara dalam hal kalium. Sangat penting untuk fungsi saraf otot dan mencegah kram. Karbohidratnya memberikan energi cepat untuk beraktivitas. Cara konsumsi, makan langsung. Masukkan ke smoothies, atau jadikan topping oatmeal. Pisang yang ada bintik hitamnya lebih manis dan mudah dicerna. 6. Ubi jalar. Kunci nutrisi, karbohidrat kompleks, kalium, vitamin A, beta-karoten. Mengapa ampuh? Sumber energi jangka panjang yang tidak membuat gula darah melonjak. Kaliumnya setara pisang. Beta-karoten adalah antioksidan yang melawan kerusakan sel. Cara konsumsi, kukus, panggang, atau rebus.
Hindari menggoreng. Makan dengan kulitnya setelah dicuci bersih untuk serat ekstra. 7. Kacang-kacangan dan biji-bijian, almond, walnut, dan chia seed. Kunci nutrisi, magnesium, lemak sehat, protein nabati. Mengapa ampuh? Sumber magnesium terbaik, sangat krusial untuk relaksasi otot dan lebih dari 300 fungsi biokimia tubuh. Lemak sehatnya juga anti-inflamasi. Cara konsumsi, segenggam kecil sebagai camilan. Taburkan di atas salad atau oatmeal. Jadikan selai kacang, pilih yang 100% kacang tanpa tambahan gula. 8. Daging merah tanpa lemak. Kunci nutrisi, zat besi, vitamin B12, protein. Mengapa ampuh? Zat besi sangat penting untuk membentuk hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otot kaki. Kekurangan zat besi, anemia, menyebabkan lemas dan lesu. Vitamin B12 krusial untuk kesehatan selubung saraf. Cara konsumsi, pilih bagian yang minim lemak seperti sirloin atau tenderloin. Masak dengan cara dipanggang atau ditumis, bukan digoreng. Batasi konsumsi, cukup 1-2 kali seminggu. 9. Buah beri, stroberi, blueberry, dan raspberry. Kunci nutrisi, antioksidan, antosianin, vitamin C. Mengapa ampuh? Pembersih, radikal bebas yang timbul akibat olahraga dan metabolisme. Mengurangi nyeri otot pasca latihan, DOMS. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, lem, yang merekatkan sendi, tendon, dan otot. Cara konsumsi, makan segar sebagai camilan, bekukan untuk smoothies, campurkan ke dalam yogurt atau sereal. 10. Keluarga legum, kacang merah, lentil, kacang kedelai edamame. Kunci nutrisi, protein nabati, serat, zat besi magnesium. Mengapa ampuh? Sumber protein nabati terbaik bagi para vegetarian atau yang ingin mengurangi daging. Seratnya menjaga kesehatan pencernaan dan gula darah stabil, yang berarti energi stabil. Kombinasi mineralnya mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Cara konsumsi, jadikan sup lentil, kari kacang merah, atau rebus edamame sebagai camilan sehat. Wow, luar biasa bukan? Kekuatan yang tersimpan dalam makanan. Tapi ingat, makanan hebat butuh partner yang hebat juga untuk hasil yang maksimal. Jadi, jangan skip bagian ini, karena ini adalah pelengkapnya. Pertama, air putih. Otot kita terdiri dari 75% air. Dehidrasi sedikit saja bisa langsung menurunkan kekuatan dan menyebabkan kram. Pastikan minum cukup. Warnai urin Anda harus kuning pucat. Kedua, gerakan. Makanan memberikan batu bata, tapi latihanlah yang menjadi tukang yang membangun tembok otot. Berikut 3 latihan super simple yang bisa Anda lakukan sambil nonton TV. 1. Chair squat, jongkok di kursi. Berdiri di depan kursi. Turunkan bokong perlahan seolah mau duduk tapi jangan sampai menyentuh. Lalu berdiri lagi, 10-15 kali. Ini melatih paha dan bokong. 2. Calf raises, jinjit, berdiri tegak, berpegangan pada dinding atau kursi untuk keseimbangan. Angkat tumit Anda setinggi mungkin. Tahan 2 detik, lalu turunkan 15-20 kali. Ini untuk kekuatan betis. 3. Wall sit, duduk di dinding. Sandarkan punggung ke dinding. Turunkan tubuh hingga paha sejajar lantai, seolah duduk di kursi tak terlihat. Tahan selama 30-60 detik. Ini membangun daya tahan paha depan, quadriceps. Teman-teman, ini sangat penting. Informasi di video ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Jika Anda mengalami kelemahan kaki yang parah, mendadak, disertai nyeri hebat, kesemutan yang tidak hilang, atau kesulitan berjalan, segera konsultasikan dengan dokter. Kelemahan kaki bisa juga menjadi gejala kondisi medis serius lainnya. Jadi, gunakan video ini sebagai panduan gaya hidup sehat, bukan sebagai alat diagnosis diri. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Jadi, inilah dia,
10 makanan super dan pilar gaya hidup untuk membangun kembali fondasi tubuh kita. Ingat 3 hal ini. 1. Nutrisi adalah fondasi. Prioritaskan protein, mineral penting seperti kalsium, magnesium, kalium, dan lemak sehat. 2. Gerakan adalah konstruksi. Lakukan latihan sederhana secara rutin untuk merangsang pertumbuhan otot. 3. Konsistensi adalah kunci. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Jadikan ini gaya hidup, bukan diet sesaat. Kaki Anda telah membawa Anda berjalan sejauh ini dalam hidup. Sekarang giliran Anda untuk merawatnya, agar ia bisa membawa Anda melangkah lebih jauh lagi dengan kuat dan penuh percaya diri. Saya harap video yang sangat detail ini bermanfaat untuk Anda. Jika iya, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dari 10 makanan tadi, mana yang sudah menjadi favorit Anda atau yang paling ingin Anda coba masukkan ke dalam menu harian Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan mendalam lainnya seperti ini. Di video selanjutnya, kita mungkin akan membahas tentang makanan untuk otak super tajam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.